Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan analisis deret waktu. Kita tidak akan membahas secara detail ya, hanya secara singkat saja sebagai materi pendahuluan di video berikutnya. Oke, di sini kita awali dari jenis data menurut waktu. Dibagi menjadi 3. Yang pertama disebut sebagai cross-section data, yaitu terdiri dari beberapa objek data pada suatu waktu tertentu. Oke ya, sekali lagi, terdiri dari beberapa objek data pada suatu waktu tertentu. Berikutnya yang kedua, data deret waktu, yaitu data yang dicatat, dikumpulkan berdasarkan periode waktu tertentu. Sekali lagi, data yang dicatat, dikumpulkan berdasarkan periode waktu tertentu. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, panel data, yaitu menggabungkan antara data runtun waktu dan data cross-section. Oke ya, ini adalah jenis data menurut waktu. Kita lanjutkan. Di kesempatan kali ini kita akan bahas data deret waktu. Yang pertama, data konsumsi. Kemudian yang kedua, contohnya adalah data investasi. Berikutnya, data ekspor, data indeks harga saham, ya. Kemudian data pengangguran, kemudian data lainnya yang dicatat dari waktu ke waktu. Misalkan periodenya tahunan, semesteran, triwulan, dan lain sebagainya. Oke, berikutnya. Pola data deret waktu. Yang pertama, pola data horizontal. Terjadi bila data berfluktuasi di sekitar rata-rata yang konstan. Nah, seperti ini ya. Ini adalah ilustrasi pola data horizontal. Contohnya, data penjualan yang konstan. Berikutnya, pola data musiman. Terjadi ketika suatu deret dipengaruhi oleh musiman, misalnya kuartal tahun, bulanan, atau harian. Ilustrasinya adalah seperti ini. Ini adalah contoh pola data musiman. Data produksi tanaman. Nah, ini data yang termasuk ke dalam pola data musiman, data produksi tanaman. Selanjutnya, masih berkaitan dengan pola data deret waktu, yang ketiga adalah pola data siklis. Ketika data dipengaruhi fluktuasi ekonomi jangka panjang seperti siklus bisnis. Nah, ini adalah ilustrasi pola data siklis. Contohnya data penjualan mobil. Selanjutnya, pola data tren. Terjadi kenaikan atau penurunan sekuler jangka panjang dalam data. Ilustrasinya adalah seperti ini. Contohnya adalah data GDP, Gross Domestic Product. Oke ya, ini adalah beberapa pola data deret waktu. Kita lanjutkan. Metode analisis deret waktu itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah smoothing. Contohnya moving average, kemudian exponential smoothing, kemudian metode Winter. Yang kedua, modeling. Contohnya ARIMA, kemudian
arc, kemudian guards. Ini adalah beberapa metode analisis deret waktu. Nanti kedepannya kita akan bahas hanya untuk yang moving average. Oke, terima kasih perhatiannya. Sampai di sini dulu video pembelajarannya. Nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya mengenai moving average. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.